Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, murid-murid SDIT Al-Ikhlas ya, yang mudah-mudahan Mas Arif berdoa Allah memberikan kita semua sehat walafiat dan kamu bisa tetap semangat dalam mencari ilmu yang pastinya nanti ilmu kalian akan bermanfaat bagi diri kalian, keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Sarif akan memperkenalkan apa yang akan dipelajari, khususnya pelajaran SKI di kelas 5. Pak Sarif diamanahkan untuk mengajar pendidikan agama Islam. Ada SKI, Kurdis, Fikih, ya, Tahfiz juga, khusus di kelas 5. Nah, kamu lihat di buku paket kamu, nanti mungkin Pak Sarif karena ini daring akan menjelaskan yang penting-penting saja. Tapi Pak Sarif harap kamu membaca bukunya ya, yang rajin, karena bagaimanapun sejarah itu harus banyak membaca ya. Kalau kamu kurang puas, kamu bisa googling, bisa lihat YouTube untuk memperluas hazanah wawasan pengetahuan kamu tentang sejarah Islam. Nah, apa yang kita pelajari untuk satu semester ke depan? Ada pembinaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, itu diawali dari perjanjian Aqobah. Kau masih ingat nggak ketika di kelas 4 hijrah Nabi Muhammad serta umat Islam ke Madinah kan? Di situ ada perjanjian Aqobah kan? Jadi masyarakat Madinah berbondong-bondong melakukan perjanjian kepada Nabi Muhammad, untuk setia kepada Nabi Muhammad, untuk masuk Islam juga kan? Di situ ada poin-poinnya lah ya. Intinya antara kesepakatan masyarakat Madinah dan Nabi Muhammad. Nah, di kelas 4 akhir ada tuh apa yang dilakukan Nabi sebelum membangun kota Madinah, yaitu membangun masjid ya. Nah, jadi manusianya dulu dibangun sama Nabi, kemudian Nabi Muhammad awal-awal membangun masjid sebagai sentral semua pusat pemerintahan, nanti ada pusat pendidikan, di situ dilakukan di masjid. Nah, contoh di bidang agama yaitu tadi membuat masjid ya, mendirikan masjid. Nanti ada beberapa masjid yang dibangun di Madinah, ada Masjid Quba ya, kemudian Masjid Nabawi, Masjid Jumu'ah, banyak lagi. Ada kemudian setelah Nabi membangun masjid, mengkondisikan masyarakat Madinah, kemudian beliau membuat aturan ekonomi ya, memajukan ekonomi penduduk Madinah. Karena nggak semua orang Madinah itu orang Islam, ada orang yang Nasrani, Yahudi ya. Tapi di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad di kota Madinah, mereka hidup damai ya. Jadi nggak ada tuh yang monopoli. Kamu tahu monopoli nggak? Wah, menguasai pasar tuh salah misalnya gini, ada satu orang menguasai satu pasar, yang lain nggak boleh jualan di situ misalkan. Nah, itu nggak boleh. Nabi nggak mau seperti itu. Semua harus dipukul rata dan adil. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian sistem riba, kamu tahu riba kan? Nah, itu nggak boleh. Pokoknya yang diharamkan perdagangan dalam Islam itu tidak boleh. Untuk apa? Memajukan perekonomian masyarakat, khususnya umat Islam yang berada di kota Madinah. Kemudian sosial. Jadi Nabi mempersaudarakan nih antara kaum Ansor, Muhajirin. Kau masih ingat ya Ansor? Ansor itu orang yang berada di kota Madinah ya, sudah masuk Islam dan membantu orang-orang Muhajirin. Dan Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya.
Mereka mempersaudarakan antara umat-umat lainnya, ada umat Nasrani, Yahudi. Yang penting mereka saling bekerja sama, hidup berdampingan secara damai. Setelah itu Nabi Muhammad membangun sebuah undang-undang untuk apa? Untuk pertahanan dan keamanan, membangun tentara, membangun apalagi ya, ya gitulah, seperti polisi lah, pasukan-pasukan. Untuk apa? Karena kan Nabi Muhammad memang ingin membuat negara pemerintahan Islam yang kuat, ya, agar nantinya bisa mengekspansi berdakwah ke seluruh dunia. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sudah membentuk kota Madinah menjadi pemerintahan Islam, tapi orang-orang kafir banyak yang tidak suka, apalagi musuh-musuh Islam, ya. Makanya mereka mengatur siasat untuk menyerang kota Madinah. Makanya terjadilah perang Badar, perang Uhud salah satunya, perang Khandaq. Nanti siapa yang menang? Ada kalanya kebanyakan umat Islam mengalami kemenangan, tapi ada masanya juga umat Islam kalah. Mungkin karena nafsu, karena sombong. Nanti dijelaskan. Kamu pasti udah tahu, kalau kamu banyak membaca pasti tahu mana yang ketika Islam menang, mana yang kalah. Perang Badar, ya, perang Badar contohnya. Perang Badar nggak imbang kan, antara pasukan kafir sama Islam tuh nggak imbang, jauh, ya. Yang satu jumlahnya pun yang kafir berkali-kali lipat, tapi Allah memenangkan kepada umat Islam. Perang Uhud juga sama, tapi umat Islam mengalami kekalahan. Mas Arif singkat aja, nanti kita jelaskan atau kita belajar di minggu berikutnya, ya. Kemudian ada perang Khandaq. Nah, perang Uhud kita mengalami kekalahan karena ada nafsu, sombong. Nah, kemudian perang Khandaq. Nah, lagi-lagi Nabi Muhammad dan umat Islam memperoleh kemenangan. Nah, dari perang-perang contoh Badar, Uhud, Khandaq, musuh-musuh Islam dan kafir Quraisy akhirnya menyerah. Oke, kita sepakat untuk berdamai, ya. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi runtut, ya, dari kelas 4 sampai kelas 5, nanti kelas 6 tuh runtut sejarahnya. Perjanjian Hudaybiyah disepakati bahwa intinya gini, selama 10 tahun mereka hidup damai, ya. Tidak ada paksaan, tidak ada apa-apa pun. Tapi ada poin yang mengecewakan umat Islam, tapi nggak masalah lah. Intinya pertama, Nabi kenapa kok melakukan perjanjian Hudaybiyah? Intinya ingin melaksanakan ibadah haji, ya. Ini kan gimana nih caranya nih? Karena kalau orang kafir dikerasin tambah keras, tapi coba dikasih solusinya apa? Okelah, kita kasih solusi, kita damai lah. Masa perang-perang mulu, capek lah kita, ya. Coba sesekali kita hidup damai, tapi dengan isi perjanjiannya tuh yang kiranya menguntungkan dua belah pihak. Kamu kalau kerjasama, kalau merugikan salah satu pihak, pasti kan kamu nggak mau kan? Pasti nggak mau. Perjanjian Hudaybiyah sudah terus sepakati, ada 10 tahun hidup damai. Nah, ada berikutnya peristiwa Fathu Mekah. Nah, ada sebab-sebabnya kenapa Fathu Mekah. Nah, ini gara-gara perjanjian Hudaybiyah. Di perjalanan perjanjian itu sudah terlaksana selama 2 tahun 3 tahun, akhirnya orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam, khususnya kafir Quraisy, melakukan pelanggaran pada perjanjian itu. Nabi marah, ya, kemudian umat Islam juga marah, mengancam. Nabi dikasih pilihan, kamu harus begini. Nanti kita jelaskan, ya. Ada pelanggarannya apa? Ya, nanti akan kita pelajari, ya. Pas Arif kasih bocoran sedikit. Intinya orang kafir menyerang saudara sesama Islam. Jadi yang orang-orang kafir tiba-tiba membunuh mereka semua. Nah, itu umat Islam khususnya Nabi marah karena perjanjian sudah disepakati damai, tapi mereka malah menyerang. Nah, itu mengultimatum atau mengancam bahwa umat Islam akan menyerbu kota Mekah. Tapi dengan catatan, Nabi Muhammad menyerang kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad mengerahkan seluruh pasukan menyerbu kota Mekah itu sebenarnya untuk menggertak. Intinya tahu sendiri, ya, watak Nabi Muhammad tuh nggak bisa untuk
menganiaya. Kalau musuh-musuh Islam kan kalau menjajah ormat Islam kan umat Islam dibunuh, nggak itu peduli, itu ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek udah renta, udah masih anak kecil pasti dibunuh-bunuhin. Tapi tidak dengan umat Islam atau Nabi Muhammad yang diajarkan Nabi. Kamu jangan memerangi wanita-wanita tua, renta, kakek-kakek atau anak kecil, wanita, itu nggak boleh. Ya. Semua ketika Nabi Muhammad pasukan Islam menyerbu kota Mekah, wah pada ketakutan, penduduk Mekah kepada ketakutan. Mau bagaimanapun itu adalah kota kelahiran Nabi, dan di sana masih banyak saudara-saudara Nabi Muhammad dan saudara-saudara umat Islam lainnya. Ketakutan, baru digertak itu ketakutan. Intinya masuk kota Mekah secara mulus lah. Ada beberapa yang menyerang tapi akhirnya mereka kalah ya. Akhirnya mereka kalah. Provokator kafir Quraisy ada yang tuh mencegat pasukan Islam, tapi mereka kalah semua. Akhirnya petinggi-petinggi kafir Quraisy akhirnya banyak yang masuk Islam. Salah satunya Abu Sufyan kan. Kamu tahu Abu Sufyan ya? Nah, itu masuk Islam. Kota Mekah sudah ditaklukkan. Nah, ini salah satu fakta kafir Quraisy seperti ini, yang munafik seperti ini. Mereka diam-diam membangun kerjasama terhadap bangsa lain, bangsa Romawi. Untuk apa? Menyerang, menggempur atau menghancurkan Nabi Muhammad serta umat Islam lainnya. Maka terjadilah perang Hunain, perang Tabuk, ya. Tapi lagi-lagi mereka mengalami kekalahan, ya. Umat Islam menang lagi, ya. Sampai akhirnya penduduk penjuru dunia, pelosok Arab tuh banyak berbondong-bondong ke kota Mekah, ke Madinah. Untuk apa? Masuk Islam. Nah, makanya disebut Amul Bi'sah, itu tahun perutusan. Kemudian nanti Nabi melakukan haji wadah di perpisahan. Intinya Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat Islam, ya. Umat Islam, karena Nabi Muhammad kan di semester 2 nanti kan akan sakit-sakitan, kemudian akhirnya wafat. Jadi setelah itu setelah Nabi Muhammad nggak ada penerusnya, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, ya. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nanti lanjut sampai ke kelas 6. Makanya kamu kalau belajar sejarah itu dari awal kamu mengikuti itu. Nah, nggak boleh loncat ya. Nanti dari pohon 1 ntar langsung ke pohon 3, nggak boleh. Harus runtut kalau sejarah. Kronologi peristiwanya itu harus runtut. Dan kamu harus rajin-rajin membaca, itu aja, membaca. Karena bagaimanapun tanpa mereka, tanpa para sahabat, intinya tanpa Nabi Muhammad SAW kita nggak mungkin seperti ini, ya. Karena beliau bagaimanapun menjadi teladan kita semua. Beliau menjadi pemimpin terbaik, bahkan sampai saat ini terbaik, terhebat di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi selama memerintah, strategi yang dilakukan Nabi itu banyak yang dicontoh oleh orang-orang, bahkan orang-orang masa kini, ya. Presiden-presiden di dunia pun banyak yang mencontoh Nabi Muhammad. Nah, itu saja yang ingin Pak Sarip sampaikan, materi yang nanti akan kita bahas. Mungkin nggak secara detail semua banyak, tapi hanya yang penting-penting nanti Pak Sarip jelaskan, tapi kamu bisa paham gitu. Kalau mungkin banyak yang kamu baca, banyak yang menghafal juga, ini juga berat juga. Intinya yang penting-penting nanti Pak Sarip sampaikan, nanti biar enak, ya, biar enak. Jadi biar ingat kamu sejarahnya seperti apa. Nah, itu saja ya yang ingin Pak Sarip sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa tetap semangat, ya. Intinya semangat dulu, semangat. Dan Pak Sarip harap nanti di pertengahan tahun kita bisa tatap muka, ya. Berdoa mudah-mudahan wabah ini segera selesai dan kalian bisa masuk ke sekolah yang tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.